Topik Sapa Indonesia Malam, bagi kursi Menteri Jokowi ada lambang Partai Gerindra di dalamnya. Yang artinya apakah Gerindra ini hanya satu-satunya partai dari oposisi yang kemudian masuk ke dalam jajaran kabinet koalisi Jokowi Ma'ruf nanti, atau ada partai yang lain? Atau ada partai juga dari partai yang kemudian dikatakan penyeimbang akan dikunci, tidak akan masuk ke dalam koalisi kabinet Jokowi Ma'ruf. Kita akan coba kemudian untuk membahas ini, termasuk juga informasi ada 3 anak presiden yang akan masuk. Kita tahu bahwa anak presiden yang saat ini mengemuka adalah Mbak Yeni Wahid, putri dari Gus Dur almarhum, kemudian Ilham Habibie, putra dari almarhum Pak B.J. Habibie, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, putra dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Saya ingin tanya Mbak Wiwi, kalau Anda katakan tadi bahwa saat ini Pak Jokowi ingin merangkul semuanya, apakah mungkin ada 3 putra-putri presiden yang saya sebutkan tadi akan masuk menjadi kabinet menteri Jokowi Ma'ruf? Iya, 3-3-nya kan dianggap milenial. Khususnya Mas AHY ya, milenial gitu. Jadi Pak Jokowi sedang memberikan angin atau tempat porsi yang memadai untuk orang milenial gitu ya. Antara lain seperti itu. Nah, tidak tertutup kemungkinan memang kayak Mbak Yeni kan adalah tim sukses termasuk ya. Mas AHY memang bukan dalam tim sukses. Tentunya ini juga ada juga Ilham Habibie. Iya, Ilham. Jadi 3-3 mungkin. Menurut saya dalam keadaan yang seperti ini kan, Indonesia ini kan sedang mengalami disharmoni kan katakan. Lah, politik harmoni itu yang akan dikedepankan. Apa itu harmoni? Merangkul semuanya supaya ada representasi dari berbagai. Saya harus tanyakan ke Anda Mbak Wi bahwa Pak Jokowi mungkin yes. Tapi ada juga kemudian pimpinan parpol Pak Jokowi, Bu Mega yang kemudian keberatan. Saya tidak mengatakan apakah betul keberatan atau tidak, tapi secara gestur, politik tentu bicara soal gestur juga. Ketika kemudian pelantikan anggota DPR yang baru, parlemen yang baru, ada Bu Mega kemudian datang ke sana, dan kemudian ada Mas AHY yang kemudian mencoba untuk bersalaman, tapi kemudian dilewati oleh Bu Mega. Bisakah kemudian ini diartikan bahwa PDIP mengunci Demokrat untuk tidak masuk ke kabinet Jokowi Ma'ruf? Iya, itulah politik ya. Jadi politik di Indonesia luar biasa, sangat dinamis gitu ya. Kita menyaksikan belakangan ini konfigurasi kekuatan politik bergeser sedemikian cepat gitu ya. Dengan tentu gitu ya, hadirnya Pak Prabowo di situ, hadirnya Gerindra gitu ya. Shaking terjadi gitu ya. Kalau tadinya kita asumsikan bahwa koalisi 01 itu, partai-partai di 01 itu sangat sulit tadinya. Oh ternyata tidak. Jadi segera setelah pemilu langsung shaking gitu ya. Saya pikir tapi kalau ada juga di oposisi ada juga. Jadi menariknya menurut saya sekarang itu kita juga kaget ya kan. Tadinya kan sudah ada semacam oke lah Bu Mega dengan keluarganya Pak SBY, apalagi ada selfie dan sebagainya gitu ya. Tapi kok kelihatannya tidak berlanjut. Jadi arah Anda tadi menilai itu? Iya, kayaknya kok tidak mesra gitu ya. Saya maju lagi ke pertanyaannya, tidak berlanjut. Ada kemungkinan kemudian tidak diadopsi, tidak ikut dalam kabinet kereta gerbong Jokowi Ma'ruf menjadi menteri, Mas AHY. Saya ingin tanyakan, karena kita bicara menteri saat ini, kita bicara juga Pilpres 2024. Itukah kemudian yang dikhawatirkan, dan saya akan tanyakan juga nanti Bung Saan, itukah kemudian dikhawatirkan ketika Gerindra masuk, maka akan ada banyak bursa-bursa baru untuk 2024? Saya kembali. Menarik sekali. Jadi memang pemerintahan sekarang ini akan dikaitkan dengan next what's next gitu ya. Katakan Pak Jokowi sudah tidak berkompetisi, berkontestasi, tapi tentu partai pendukung utama PDI Perjuangan juga punya kader-kader yang ingin nanti diunggulkan, dipromosikan di pemilu 2024. Lah, ini adalah sarananya sebetulnya. Saat ini itu siapa yang akan berinvestasi politik sebanyak-banyaknya, dialah yang akan mendapatkan itu. Tapi jangan lupa bahwa janji Pak Jokowi nothing tulus untuk periode kedua. Artinya Pak Jokowi mungkin di periode pertama banyak mempertimbangkan bagaimana nasihat-nasihat dari partai, tarikan-tarikan dari partai. Saat ini tidak tertutup kemungkinan Pak Jokowi lebih prefer untuk membangun zakon kabinet, jadi kabinet ahli gitu ya. Bisa jadi seperti itu karena sudah nothing tulus. Meskipun harus juga diperhitungkan siapa kemudian yang bisa naik, siapa yang kemudian bisa melejit, siapa kemudian yang bisa
melontar tinggi untuk maju ke 2024, dan itukah kemudian yang dikhawatirkan ketika Gerindra masuk maka akan ada tangan Pak Prabowo di sana. Pak Prabowo akan bisa kemudian mengirimkan tokoh-tokohnya untuk maju di bursa Pilpres 2024. Khawatir Nasdem? Tidak khawatir sama sekali. Nggak khawatir. Karena kita nggak berpikir dalam konteks di 2024. Masa? Ini Jadi 24 gini ya, kembali gini. menjadi nol Pertama, semuanya. masih terlalu jauh. Presiden aja belum dilantik. Kita juga belum tahu soal Politik sangat komposisi. dinamis, ya. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana 5 tahun ke depan pemerintahan Pak Jokowi itu bisa berjalan efektif, bisa jauh lebih maksimal dibandingkan periode pertama, periode sebelumnya. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat, keinginan-keinginan Pak Jokowi untuk meninggalkan warisan yang dikenang oleh masyarakat Indonesia itu bisa tercapai. Itu satu hal. Jadi sekali lagi kita tidak khawatir dengan partai-partai masuk selama memang Pak Jokowi memerlukan. Jadi kuncinya saya ingin sampaikan bahwa di satu sisi kita juga ingin bahwa ada kontrol, ada oposisi. Tapi kalau memang presiden memerlukan tambahan koalisi, itu kan kembali itu menjadi hak prerogatifnya presiden. Tapi saya terakhir dengan apa yang kemudian Anda sampaikan, tidak memikirkan untuk 2024, tidak memikirkan untuk pemilu selanjutnya. Banyak kemudian yang beredar bahwa presiden di periode kedua memilih wakilnya pun hati-hati untuk tidak kemudian bisa menjadi kuda hitam, menjadi jagoan di pemilihan selanjutnya. Betulkah itu, Mbak Wi? Iya. Betul ya? Iya Pak banget. SBY dengan memilih Pak Budiono, Pak Jokowi dengan memilih Pak Ma'ruf Amin, memperhitungkan soal itu 2024. Menurut saya memang bagaimanapun juga ya. Tidak bisa dilepaskan. Iya, politik ini kan Artinya memang nggak terlalu jauh dong. Kontestasi di Indonesia nggak pernah henti. Pemilu usai, tapi pilkada usai. Ganti pemilu nasional. Ini akan ada pilkada tahun depan. Jadi selalu ada kontestasi yang tidak pernah henti. Ini di Indonesia. Jadi menurut saya pastinya karena memang melalui pemilu itulah sebetulnya kader-kader bisa dipromosikan, kader-kader tentu partai bisa berkuasa dan sebagainya. Lalu pemikiran mereka itu memang pastinya dikaitkan ke sana. Bohong kalau tidak. Bohong kalau tidak, berarti bohong kan Bisa dalam konteks presiden kejauhan ya. ini. Dalam konteks presiden, kita kan masih jauh. Katakannya masih jauh. Sekali lagi, ini aja belum dilantik. Bahwa partai berpikir bagaimana misalnya nanti di 2024, tentu kita lebih persiapan dalam kerangka kepartean. Membangun infrastruktur partai, networking dan sebagainya. Terkait dengan tokoh-tokoh siapa nanti yang akan muncul, itu tidak jaminan juga bisa nanti ada orang masuk di kabinet, otomatis dia tapi akan menjadi pastinya sudah dilakukan akan menjadi calon presiden ke depan. Apalagi dengan ada tradisi politik yang baru misalnya yang dibawa oleh Pak Jokowi. Tradisinya adalah dari kepala daerah kan gitu kan. Jadi kepala-kepala daerah yang berprestasi, kepala-kepala daerah yang sekarang menonjol bisa secara jadi. politik. Karena ada 3 kemungkinan, pejabat menteri, pejabat pusat, kepala daerah, dan ketua umum partai politik. 3 itu yang mungkin maju sebagai Pilpres 2024. Jadi ke depan itu suasana politiknya menjadi lebih dinamis lagi gitu. Jadi kita tidak bisa misalnya sekarang mengatakan ketika Pak Jokowi mau nyusun kabinet, partai khawatir ketika mencegah misalnya, bukan mencegah ya, kita ingin mengharapkan ada kontrol dan sebagainya, masuk itu kekhawatiran terkait dengan soal 2024. Menurut saya bukan di situ ininya. Ya, menurut Anda bukan di situ, menurut Mbak Wiwi tadi berbeda. Ada perhitungan, bahkan milih wapres saja perhitungan. Saya akan menampilkan pernyataan dari Bung Dhanil Anzar Simanjuntak terkait dengan pernyataan Pak Prabowo oposisi atau koalisi pada kabinet 2019-2024. Saya akan tampilkan berikut ini, saudara. Ya. Apakah kita beroposisi, istilah saya akan menjadi mitra kritis atau dalam pemerintahan itu akan diputus sekitar tanggal 17 Oktober. Betul demikian 17 Oktober, ini sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Prabowo? Iya, jadi sejak awal memang sudah ada pertemuan Dewan Pembina ya, ada mekanisme di Partai Gerindra. Di Dewan Pembina itu diputuskan bahwasannya sikap politik terkait masuk sebagai mitra internal atau mitra kritis itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Nah, namun kemudian seiring perkembangan Pak Prabowo ingin mendengar lebih banyak dari para kader di setiap daerah
Maka beliau memutuskan tanggal 15, 16, 17 mengumpulkan seluruh kader itu di Hambalang. Beliau ingin mendengar kira-kira apa tepatnya sikap politik kita. Walaupun memang seluruh keputusannya sudah diserahkan kepada Pak Prabowo. Tapi tentu Pak Prabowo ingin mendengar banyak lagi dari para Jadi apa kader. kira-kira output dari situ? Apakah hanya soal menteri atau ada yang lain? Tidak, kan tadi saya sebutkan Pak Prabowo sama sekali tidak bicara pada hal yang sifatnya praksis, Spesifik, oke. harus menteri dan segala macam. Tapi beliau bicara pada hal yang sifatnya kualitatif. Pak Prabowo ini kan tipologi bukan sekedar nasionalistik, tapi juga patriotistik gitu loh, patriot begitu. Jadi levelnya sudah naik Oke, dalam saya ini. tanya, Ketika karena ada negara kemudian- memanggil, Iya. ya beliau pada posisi Karena siap kemudian kapanpun. ada 3 nama dari Partai Gerindra yang kemudian disebutkan masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, diantaranya adalah Sandiaga Uno, Menteri Investasi, saya sebutkan saja, kemudian ada Edi Prabowo, Menteri Pertanian, dan juga Fadlizon. Fadlizon. Saya langsung klarifikasi sejak awal tidak ada permintaan ya dari kami terkait dengan posisi tiga Tapi ditawari menteri oleh Pak itu. Jokowi? Ditawari juga kami belum mendengar secara spesifik. Nah, yang jelas sejak awal misalnya Bang Sandi sudah menyatakan beliau ingin fokus di luar pemerintahan, bahkan beliau menyatakan Pak Prabowo juga sudah menyatakan agar Bang Sandi kembali ke Gerindra, kemudian mengurusi Gerindra, dan kemudian terus banyak berkhidmat di tengah masyarakat. Jadi Bang Sandi sama sekali tidak berkenan masuk ke kabinet, Meskipun di silahkan yang lain. Ya, Kira-kira meskipun di begitu. akhirnya Pak Bung Sandi mengatakan bahwa kalau Pak Prabowo kemudian meminta saya, maka saya akan mempertimbangkan itu. Tidak, kemarin saya bertemu dengan Bang Sandi, beliau sudah menyatakan bahwasannya kalau ada saya ketika nanti diminta Pak Prabowo, saya minta supaya kemudian diserahkan kepada kader yang lain. Ya? Karena beberapa di media.com mengatakan seperti kemarin saya bertemu Bang Sandi, pernyataan Bang Sandi itu begitu. Jadi Bang Sandi sama sekali tidak mungkin kemudian masuk ke dalam menteri. Beliau menyatakan tidak bersedia, beliau akan fokus keliling dan akan ngurusi, bahkan beliau kemungkinan akan diserahkan tugas oleh Pak Prabowo untuk melakukan coaching di 270 pilkada di seluruh Indonesia, karena beliau mantan kepala daerah. Beliau akan mengcoaching anak-anak muda supaya kemudian bertarung di pilkada, kemudian mempersiapkan kebijakan yang maju untuk kepentingan rakyat di setiap daerah. Nah, Bang Fadli pun demikian, beliau sudah menyatakan beliau tidak bersedia masuk kabinet dan beliau akan fokus di parlemen. Nah, Bang Edi saya belum konfirmasi karena kalau yang dua ini saya sudah konfirmasi. Jadi 2 Anda katakan tadi Fadlizon dan Sandiaga Uno tidak mungkin masuk menjadi menteri Pak Jokowi. Iya. Sementara 1 Edi Prabowo Anda tidak mendapat informasi soal itu.